Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Firman Hussein di channel yang keren beken ini. Di kesempatan kali ini, saya akan mengkisahkan perjalanan sejarah penjajahan Zionis Yahudi di Palestina. Bagaimana perjalanan penjajahan tersebut? Ayo sahabat inspiratifku, kita simak bersama-sama berikut ini. Penjajahan Israel di Palestina adalah salah satu konflik paling kompleks di dunia modern. Berakar dari sejarah yang panjang dan melibatkan banyak peristiwa signifikan. Berikut ini adalah urutan sejarahnya. 1. Permulaan konflik. Masa Ottoman dan kedatangan Zionisme. Sebelum 1917. Sebelum Perang Dunia Pertama, wilayah Palestina adalah bagian dari Kesultanan Ottoman. Saat itu, masyarakat Palestina mayoritas terdiri dari etnis Arab Muslim, dengan sejumlah kecil komunitas Yahudi dan Kristen. Di akhir abad ke-19, gerakan nasionalisme Yahudi yang dikenal sebagai Zionisme muncul, dipelopori oleh Theodor Herzl. Gerakan ini menginginkan pendirian negara Yahudi di Palestina sebagai tanggapan terhadap meningkatnya antisemitisme di Eropa. Pada tahun-tahun berikutnya, beberapa imigran Yahudi mulai pindah ke Palestina. 2. Deklarasi Balfour, 1917. Pada tahun 1917, selama Perang Dunia Pertama, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang menyatakan dukungan untuk pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Deklarasi ini diinterpretasikan secara luas sebagai dukungan Inggris terhadap pemukiman Yahudi di Palestina. Setelah kemenangan sekutu dalam perang, Inggris mendapatkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengelola Palestina, sehingga memungkinkan migrasi Yahudi lebih lanjut ke wilayah tersebut. 3. Periode mandat Inggris 1920 hingga 1948. Selama periode ini, migrasi Yahudi ke Palestina meningkat signifikan, terutama karena penganiayaan terhadap Yahudi di Eropa. Komunitas Yahudi mulai membeli tanah dari tuan tanah Arab, yang terkadang menyebabkan pengusiran petani Palestina. Ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab semakin meningkat, menghasilkan beberapa pemberontakan Arab, seperti pemberontakan tahun 1936 hingga 1939 yang ditumpas oleh Inggris. 4. Pembagian Palestina oleh PBB, 1947. Setelah Perang Dunia Kedua dan Holocaust, simpati internasional terhadap Zionis meningkat. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, menyetujui rencana pembagian Palestina, yang mengusulkan pembentukan dua negara terpisah, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab, serta status internasional untuk Yerusalem. Rencana ini diterima oleh pemimpin Zionis tetapi ditolak oleh negara-negara Arab dan sebagian besar masyarakat Palestina, yang merasa mereka dirugikan dalam pembagian wilayah. 5. Perang 1948 dan pendirian Israel. Pada 14 Mei 1948, pemimpin Zionis memproklamasikan berdirinya negara Israel, yang segera diserang oleh gabungan negara-negara Arab tetangga. Perang ini berakhir dengan kemenangan Israel dan melahirkan peristiwa Nakba, bencana, bagi Palestina, yang mengakibatkan lebih dari 700.000 orang Palestina menjadi pengungsi dan terusir dari tanah mereka. Israel menguasai lebih banyak wilayah daripada yang diatur dalam rencana pembagian PBB, sementara tepi barat dan Gaza dikuasai oleh Yordania dan Mesir. 6. Perang 6 Hari, 1967. Pada tahun 1967, terjadi Perang 6 Hari antara Israel dan negara-negara Arab. Israel berhasil menguasai tepi barat, Gaza, dataran tinggi Golan, dan Sinai. Akibatnya, Israel mengambil kendali penuh atas wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Resolusi PBB 242 kemudian mengharuskan Israel mundur dari wilayah yang diduduki,
tetapi Israel terus menduduki wilayah tersebut, termasuk membangun permukiman di tepi barat. 7. Perjanjian Oslo dan Harapan Perdamaian, 1993 hingga 1995. Pada 1993, Perjanjian Oslo ditandatangani antara Israel dan Palestina sebagai upaya untuk mengakhiri konflik. Berdasarkan perjanjian ini, Otoritas Palestina didirikan dengan otonomi terbatas di beberapa bagian tepi barat dan Gaza. Namun, berbagai ketidakpercayaan dan pelanggaran terhadap isi perjanjian, serta meningkatnya permukiman Yahudi di tepi barat, menghambat proses perdamaian ini. 8. Intifada kedua, 2000 hingga 2005. Pada tahun 2000, ketegangan meningkat kembali, mengakibatkan pecahnya Intifada kedua, sebuah pemberontakan Palestina melawan pendudukan Israel. Selama Intifada ini, terjadi kekerasan besar, yang berakhir dengan ribuan korban dari kedua belah pihak. Intifada kedua berakhir pada 2005 dengan penarikan sepihak Israel dari jalur Gaza, namun mereka tetap mengontrol perbatasan, laut, dan udara Gaza. 9. Pembangunan tembok pemisah dan permukiman Yahudi. Setelah Intifada kedua, Israel mulai membangun tembok pemisah di tepi barat dengan dalih keamanan. Tetapi hal ini dikritik karena melewati batas yang diakui secara internasional. Pembangunan permukiman Yahudi di tepi barat juga semakin intensif, dengan puluhan ribu rumah dibangun bagi warga Israel. Permukiman ini dianggap ilegal oleh komunitas internasional karena melanggar hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa keempat. 10. Blokade Gaza dan krisis kemanusiaan. Setelah Hamas mengambil alih kendali Gaza pada 2007, Israel dan Mesir memberlakukan blokade ketat di wilayah tersebut. Blokade ini menyebabkan kondisi kehidupan yang sulit bagi penduduk Gaza, dengan akses terbatas ke kebutuhan dasar, termasuk air bersih, listrik, dan layanan kesehatan. Konflik bersenjata antara Hamas dan Israel terus berlanjut, mengakibatkan serangkaian serangan militer besar yang menyebabkan banyak korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur Gaza. 11. Situasi saat ini. Saat ini, solusi dua negara yang diharapkan oleh banyak pihak semakin sulit diwujudkan. Sebagian besar karena terus berlanjutnya ekspansi permukiman dan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Sementara itu, ketegangan antara kelompok ekstremis di kedua sisi memperparah konflik. Sementara penduduk sipil Palestina di tepi barat dan Gaza terus menderita akibat kekerasan, pengusiran, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kesimpulan, penjajahan Israel di Palestina adalah hasil dari berbagai peristiwa sejarah yang rumit, dipengaruhi oleh kolonialisme, nasionalisme, dan kepentingan geopolitik global. Bagi Palestina, konflik ini adalah perjuangan panjang untuk mendapatkan hak mereka atas tanah yang telah mereka huni selama berabad-abad. Sementara Israel melihatnya sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang Yahudi. Konflik ini adalah refleksi dari pertentangan antara klaim sejarah, politik, dan identitas, serta perjuangan untuk keadilan dan kemerdekaan yang belum terselesaikan. Bagaimana perjalanan penjajahan tersebut? Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali bersama-sama berikut ini. Memang ada pandangan yang mengatakan bahwa negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, memanfaatkan konflik Israel-Palestina untuk kepentingan strategis mereka di Timur Tengah. Berikut adalah beberapa alasan dan perspektif yang kerap disampaikan terkait hal ini. 1. Kepentingan geopolitik di Timur Tengah. Timur Tengah adalah kawasan yang sangat strategis, terutama karena kaya akan cadangan minyak dan gas yang menjadi kebutuhan utama dunia. Selama abad ke-20, negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, memiliki kepentingan besar dalam mengamankan akses ke sumber daya ini.
Konflik yang terus berlangsung di wilayah tersebut seringkali dilihat sebagai upaya negara-negara besar untuk menjaga pengaruh mereka dan melemahkan persatuan dunia Islam, yang berpotensi mengancam dominasi Barat. 2. Dukungan terhadap Zionisme dan pembagian wilayah Palestina. Inggris memberikan dukungan kepada gerakan Zionis melalui Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Sebagian pengamat menilai, keputusan Inggris ini bukan semata-mata sebagai dukungan moral untuk Yahudi, melainkan sebagai bagian dari strategi Inggris untuk melemahkan dunia Arab yang saat itu berada di bawah pengaruh Kekhalifahan Ottoman. Dengan mendukung Zionisme, Inggris berhasil mendapatkan sekutu baru di Timur Tengah sekaligus melemahkan persatuan dunia Islam. Ketika Palestina dibagi oleh PBB pada 1947, dukungan terhadap pendirian negara Israel didorong oleh beberapa negara Barat yang melihat potensi Israel sebagai sekutu di kawasan tersebut. Dengan berdirinya Israel, kawasan ini menjadi lebih rentan terhadap ketegangan yang memungkinkan negara-negara Barat untuk tetap memiliki pengaruh kuat. 3. Amerika Serikat dan Israel, aliansi strategis. Sejak 1960-an, Amerika Serikat menjadi pendukung utama Israel, baik secara militer, ekonomi, maupun diplomatik. Banyak yang melihat aliansi ini sebagai upaya AS untuk memiliki sekutu strategis di kawasan yang penuh konflik. Israel seringkali disebut sebagai pos terdepan Amerika Serikat di Timur Tengah, berfungsi sebagai kekuatan yang dapat mengimbangi negara-negara Arab dan Iran, serta menjaga kepentingan AS di kawasan ini. Dukungan AS kepada Israel juga berdampak pada hubungan dunia Barat dengan negara-negara Arab dan Muslim lainnya. Meski mengutamakan stabilitas di wilayah tersebut, AS tetap mendukung Israel secara konsisten, bahkan dalam beberapa kesempatan menolak resolusi PBB yang mengutuk tindakan Israel terhadap Palestina. Dukungan AS ini dianggap sebagian kalangan sebagai tanda bahwa Barat sengaja mengabaikan penderitaan rakyat Palestina demi mempertahankan sekutu yang kuat. 4. Pembentukan musuh bersama. Beberapa pengamat melihat bahwa konflik Israel-Palestina dan sikap dunia Barat terhadapnya turut membentuk musuh bersama yang memecah belah dunia Islam. Ketegangan ini kerap kali mendorong negara-negara di Timur Tengah terlibat dalam konflik internal atau persaingan sektarian, baik antara Sunni dan Syiah maupun antar negara. Hal ini membuat dunia Islam terpecah dan kurang mampu bersatu menghadapi dominasi global Barat. 5. Pembenaran intervensi militer di Timur Tengah. Barat kerap kali menggunakan konflik di Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina, sebagai alasan untuk intervensi militer dengan dalih stabilisasi atau perlindungan terhadap demokrasi. Contohnya adalah invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 dan intervensi di Suriah. Dengan adanya ketegangan yang terus berlangsung, intervensi semacam ini lebih mudah dibenarkan di mata dunia. 6. Faktor anti-Islam atau Islamofobia. Ada pula pendapat bahwa kebijakan Barat terhadap Timur Tengah, termasuk dukungan terhadap Israel, didorong oleh Islamofobia atau ketakutan terhadap Islam sebagai peradaban yang potensial mengancam pengaruh budaya dan politik Barat. Perang ideologi ini seringkali menjadi justifikasi bagi dukungan Barat terhadap Israel dan kebijakan yang menindas Palestina, meskipun hal ini sering dibantah oleh para pemimpin Barat. Perspektif kompleks. Meskipun banyak pandangan yang meyakini adanya kepentingan Barat yang tersembunyi dalam konflik Israel-Palestina, perlu diingat bahwa tidak semua pihak di Barat mendukung kebijakan ini secara mutlak. Banyak pula kelompok masyarakat dan tokoh di Amerika Serikat dan Eropa yang memperjuangkan hak-hak Palestina dan mengutuk kebijakan Israel yang menindas. Konflik ini pada dasarnya adalah konflik yang kompleks, dan banyak faktor yang mempengaruhi cara Barat, khususnya Amerika dan Inggris, memposisikan diri mereka. Kesimpulannya,
Dukungan Barat terhadap Israel memang seringkali terkait dengan kepentingan strategis di Timur Tengah, dan sebagian orang menilai hal ini adalah upaya untuk mengontrol kawasan dan melemahkan kekuatan dunia Islam. Namun, permasalahan ini jauh lebih kompleks, dengan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi. Itulah perjalanan penjajahan Zionis Yahudi di Palestina, yang telah sama-sama kita ikuti. Bagaimana kelanjutan kisah penjajahan selanjutnya? Ayo terus ikuti Safir Channel, yang mengupas tuntas perjalanan sejarah dunia hingga akhir zaman. Saya Firman Hussein, mengucapkan terima kasih kepada sahabat inspiratif di mana saja berada. Semoga selalu istiqomah di dalam pengabdian kepada Sang Pencipta di dalam kehidupan ini.